Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Merantau Pangkal Pinang. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Freddy Sihombing. Ungkapan situasi perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dalam pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapak, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha, layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapak, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha, kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini. Kaum bapak tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang. Menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapak saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus.
habiskan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pemimpin kita terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapa. Engkau telah memperlengkapi para Bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para Bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan pengenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji
bersyukur ya Bapa untuk kesempatan kami kembali di pagi ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui Roh Kudus-Mu yang akan menaungi kami masing-masing. Kami dimampukan untuk memahami bagian firman Tuhan ini. Dan terlebih pentingnya Bapa, kami dimampukan juga untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Mampukan kami ya Bapa, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah kiranya juga Tuhan boleh pakai, yang dapat berkata-kata dengan sederhana, dan jemaat Tuhan semakin memahami bagian firman Tuhan ini. Ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, dan kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Petrus 1, ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus
dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita, masing-masing orang, setiap pribadi pasti memiliki banyak sekali pengharapan di dalam kehidupannya. Kita berharap kita dapat hidup lebih baik dari hari demi hari. Kita punya keluarga yang harmonis, kita ingin sekali punya pekerjaan yang sesuai dengan impian kita, kita ingin sekali punya gaji yang sangat besar, supaya kita bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga kita. Kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itulah pengharapan orang yang sederhana, yang selalu diinginkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Lebih baik lagi, Bapak Saudara, kalau kita juga punya tabungan yang banyak, investasi yang besar. Itulah yang diharapkan orang, supaya apa? Supaya masa depannya itu tercukup, semua terfasilitas. Apa yang dia mau ada, apa yang dia butuhkan, semua tersedia. Itu adalah pengharapan orang pada umumnya, normal-normal saja, Bapak Saudara. Karena kita punya sebuah jaminan bahwa hidup kita di masa depan akan jauh lebih baik. Itu keinginan kita semua. Nah, ternyata yang terjadi dan yang kita temui, seringkali pengharapan itu terhalang dengan begitu banyaknya permasalahan. Dan ini kadang-kadang merusak apa yang kita namakan sebuah pengharapan. Apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Lalu kita menemui yang namanya kekecewaan. Kesehatan yang memburuk, itu yang malah kita dapatkan. Kehilangan pekerjaan yang kita temui. Bisnis yang menurun, bahkan bisnis yang merugi yang kita alami. Sangat jauh dari apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasakan bahwa ada banyak sekali yang menghadap kita di setiap jalan-jalan yang kita sudah impikan. Semuanya itu baik di masa depan. Apa yang kita harapkan sekali lagi dan apa yang kita impikan itu jauh dari apa yang kita sudah rencanakan dan harapkan. Sebagai orang percaya, Bapak Saudara, kita akan bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Kita sudah banyak berdoa, kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi apa yang kita temui dan apa yang kita alami sepertinya tidak sebanding
dengan apa yang sudah kita lakukan. Berdoa, dekat kepada Tuhan, membaca firman, rajin beribadah dan sebagainya. Tidak sebanding sekali lagi. Kata orang-orang, wah itu kurang iman, Pak. Wajar, banyak halangan. Apakah memang demikian? Lalu akhirnya kita berusaha kembali untuk memiliki iman yang lebih besar lagi. Tetapi kita lupa, saudara, bahwa iman itu tidaklah sama dengan motivasi diri. Iman itu sejatinya adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Jika selama ini kita mengimani perjuangan kita sendiri, maka kita telah kehilangan sebuah fokus. Iman itu bukanlah tentang kita, bukanlah tentang perjuangan kita, bukanlah bicara tentang kehebatan dan kepintaran kita. Meski di dalam iman dibutuhkan tindakan, ya. Tetapi sejatinya Bapak Saudara, sejak awal iman itu bukanlah tentang apa yang kita lakukan. Tetapi iman itu adalah tentang Allah, tentang apa yang kita ketahui tentang dirinya, dan apa yang sanggup dan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita mengimaninya sedemikian rupa. Bagaimana di dalam setiap persoalan yang ada, kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Kita masih tetap berharap kepada Tuhan. Kita masih tetap setia dan taat kepada Tuhan. Itulah iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Bacaan kita dan renungan kita pada saat ini, Bapak Saudara, dari 1 Petrus pasal yang pertama ini mau berbicara dan menceritakan Rasul Petrus memberikan kita dan menggambarkan sebuah kondisi umat. Bagaimana umat pada saat itu yang hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan penderitaan, karena mereka dianiaya. Sehingga mereka sebagai manusia biasa, mereka punya keterbatasan. Di dalam apa? Di dalam mereka menghadapi banyak sekali tekanan, pergumulan, tantangan. Sehingga Petrus memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada umat ini melalui nasihat pastoral yang dia tuliskan di dalam 1 Petrus. Sekali lagi, ini adalah sebuah nasihat yang mau memberikan kepada umat agar mereka ayo bangkit, ayo semangat, ayo punya kekuatan baru. Untuk apa? Untuk tetap percaya, untuk tetap tegar di dalam iman mereka pada saat mereka menghadapi apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Gak mudah, saudara. Kalau orang punya persoalan yang besar, lalu kita datang dan kita memberikan kata-kata seakan-akan kita tahu apa yang dialami, itu tidak mudah. Orang yang sedang jatuh, orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang bersedih, orang yang sedang berduka, orang yang sedang sakit akan berkata kepada orang yang menasihati, apa kamu tahu apa yang saya rasakan? Terkadang mungkin kita tidak tahu seberapa sakitnya. Tetapi tugas kita adalah untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan nasihat. Sebagai sesama anak Tuhan, orang-orang percaya,
agar semua saling menguatkan, saling memperlengkapi, sehingga mereka akhirnya bisa bertumbuh bersama. Nah, inilah yang terjadi di dalam jemaat yang pada saat itu Petrus boleh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah jemaat yang pada saat itu banyak sekali pendatang dan mereka mengalami tekanan, maka pada saat itu Rasul Petrus memberikan sebuah firman Tuhan di ayat 6, dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Rasul Petrus mau menjelaskan bahwa tantangan seberat apapun yang sedang dialami, kalau kita hadapi dengan iman yang hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, maka percaya semuanya akan teratasi dengan baik. Kita harus mengimani itu, Bapak-Ibu Saudara. Contoh sederhana, kita berada pada kondisi yang tidak pernah orang-orang merencanakan sebelumnya. Kita berada dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapak-Ibu Saudara. Kita boleh belajar banyak hal dari kondisi ini, terkhusus kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita juga dikuatkan untuk bisa melewati semua kondisi itu. Siapa bilang ini adalah proses yang mudah? Ini proses yang berat. Kita mungkin di wilayah Bangka itu tidak seberat di wilayah-wilayah lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI. Bahkan di Jawa Timur sudah dibuatkan status sebagai wilayah hitam, zona hitam. Mengerikan. Tetapi dari kondisi-kondisi yang kita mau belajar, seperti Petrus katakan kepada umat pada saat itu, di dalam kondisi berbagai-bagai cobaan, kita harus tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Untuk orang-orang yang saat ini sedang jatuh, sedang menderita, sedang sakit, sedang berduka cita, dan dalam kondisi-kondisi yang tidak bisa terkatakan lagi, mari datang kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita juga sedang memperingati HUT PKB. HUT PKB yang ke-39. Kita bersyukur PLK PKB sudah masuk di usia yang ke-39, dan kita bersyukur juga punya makna tersendiri karena kita mau memperingatinya di dalam situasi pandemi COVID-19. Mungkin selama 39 tahun ini yang pertama, dan jangan sampai lagi ada yang kedua, Bapak-bapak. Di sini kita bisa melihat dan sekaligus firman Tuhan ini mau menyapa kita, para kaum bapak. Saat ini juga sedang berjuang di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam keluarga. Kita melewati sebuah tantangan yang tidak mudah. Sebagai seorang kepala rumah tangga,
kepala keluarga, di tengah kondisi yang tidak menentu, bahkan perekonomian yang menurun, kita harus tetap memberikan nafkah kepada keluarga kita, punya tantangan tersendiri. Kita harus tetap menjadi berkat, kita harus tetap melayani. Itu tidak mudah. Tetapi sekali lagi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, masih terus hidup kita terfokus kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti apa? Nah, kaum bapak pada saat ini masuk di dalam usia yang 39, sekali lagi kita diingatkan untuk tetap kita berada di dalam Kristus. Kita punya sumber kekuatan hanya di dalam Tuhan. Jangan mencari sumber yang lain. Para kaum bapak, tetap percaya, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan ini semua itu akan mendatangkan damai sejahtera Tuhan dimanapun kau berada, terkhusus di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Maka Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat di dalam hidup. Sekali lagi selamat masuk di dalam HUT yang ke-39, terus berada di dalam pelayanan, saling melengkapi, saling menguatkan, dan kita yakin dan percaya masa pandemi ini akan segera berlalu. Kita akan terus berada di dalam pelayanan kita bersama-sama di dalam gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Saudara. Amin. Mari itulah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2, atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang ragam talenta diberikan, dikembangkan, digendakkan, dipelihara. Jemaat, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Pak, sampai pada saat ini Tuhan boleh memberikan kesehatan pada kami semua. Tuhan boleh memberikan kekuatan, Tuhan boleh memberikan damai sejahtera di antara kami semua satu persatu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk jemaat yang terutama yang sedang sakit. Kiranya ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, kami merasa
Tuhan mengetahui isi hati kami masing-masing, dan kami mempunyai keyakinan bahwa apa yang kami derita, terutama jemaat yang sakit, Engkau tolong, Engkau jamah ya Tuhan. Kami yakin Allah tidak akan jauh dari kami. Allah akan selalu senantiasa menolong kami. Bapa di surga, kami itu merasa memiliki keyakinan tentang itu. Sembuhkanlah ya Tuhan penyakit bagi para yang menderita, yang memiliki penyakit, baik itu penyakit yang sangat kronis atau penyakit yang sangat baik ringan. Tapi kami yakin ya Tuhan, Allah sungguh, kami merasa ada kekuatan untuk mengangkat penyakit yang ada dalam diri kami. Sembuhkanlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jamalah orang-orang yang menderita sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau angkat, Engkau pulihkan kembali, karena kami sudah memiliki keyakinan tentang Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, yang kedua kami berdoa untuk lansia. Kami mengetahui ya Tuhan, lansia memiliki lemah fisik, memiliki rentang akan penyakit. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah para lansia ini ya Tuhan. Hanya mengandalkan Engkau lansia ini, hanya berpegang teguh pada Engkau ya Tuhan. Kami merasakan kekuatan para lansia ini ingin memiliki kesehatan, kehidupan yang lebih lama lagi, agar dapat menikmati, agar dapat melihat cucu-cucunya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, sehingga memiliki usia yang panjang, usia yang Tuhan karuniakan agar lebih lama lagi memiliki kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kiranya Roh Kudus, kami yakin semua memberkati para lansia. Kemudian Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah, terutama pemerintah yang mulai dari pemerintah yang paling kecil dan yang paling besar. Yang pertama adalah pemerintah yang dimulai dari pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kami serahkan ya Tuhan, mulai dari wali kota, jajaran stafnya, mulai dari camat, RT, RW, dan semua perangkat-perangkat yang ada di dalam Kota Pangkal Pinang ini. Bapa di surga, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati satu persatu, Engkau jamah ya Tuhan, sehingga kehidupan pemerintahan ini benar-benar kuasa Roh Kudus ada di dalam pemerintahan ini. Yang kedua, kami berdoa untuk tingkat provinsi ya Tuhan. Sekali lagi, sama dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang, Engkau berkati ya Tuhan, dari tingkat provinsi ini, staf-stafnya mulai dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, sampai aparat yang paling bawah. Kami yakin Allah peduli dari pemerintahan yang paling, pemerintah tingkat provinsi ini. Kami juga yang berikutnya adalah berdoa untuk pemerintah kami yang terutama pemerintah Indonesia, dalam ini yang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Kami serahkan ya Tuhan Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu di dalam memimpin pemerintahan ini, sehingga benar-benar merupakan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam pemerintahan yang melalui Bapak Jokowi. Kiranya Roh Kudus senantiasa selalu bekerja di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, sehingga semua ya Tuhan, dari pemerintah yang paling atas sampai yang paling bawah, Roh Kudus senantiasa bekerja, ada dan menyala-nyala dalam kehidupan di pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa kami. Dengarkanlah doa yang selanjutnya. Ya Tuhan, inilah doa, ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Warta Jemaat Minggu ke-7 sesudah Pentakosta, tanggal 19 Juli 2020. 1. Sesuai imbauan pemerintah tentang COVID-19, maka ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing, menerapkan hidup sehat dan bersih, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, serta menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Ibadah syukur HUT ke-70 tahun Persekutuan Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 9 menggunakan tata ibadah dari Sinode secara online. 3. Sidang Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 13 secara virtual. 4. Katekisasi umum akan dimulai kembali pada bulan Agustus 2020 secara online. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti, silahkan mendaftar di sekretariat gereja pada setiap jam kerja, paling lambat pada hari Jumat 31 Juli 2020 dengan syarat: 1. Mengisi formulir pendaftaran. 2. Membawa pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. 3. Fotokopi akte kelahiran 1 lembar. 4. Fotokopi surat baptis 1 lembar. 5. Minimal telah berusia 16 tahun pada bulan Maret 2020. 5. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada tim krisis center dalam bentuk beras dan dana lainnya, dan oleh tim krisis center sudah dibagikan pada jemaat yang berdampak COVID-19. Tuhan memberkati. 6. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati.
7. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru seyogyanya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 19 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman, kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. Yang pertama, kita sebagai pewaris. Yang kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Yang ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4x10 meter di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4x400 meter cenderung mengutamakan superman. Dalam lari estafet 4x100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usia ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat
PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PKB Michael Roring, John Ngangi, Victor Seaktela, Adrianus Kawun, Michael Kirangen, Joni Pangemanan, Apres Kawiyan. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangun dan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.